Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa nasta'in ala billah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya teruskan bacaan pertanyaan. Saya akan baca pada yang berikutnya. Dan ini berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu, saya sampaikan tentang sifat-sifat ahli surga yang Allah sebutkan, khasnya kaum wanitanya dalam surga. Kita selalu jumpa istilah perempuan-perempuan surga yang diberi sifat oleh Allah seperti mana umpamanya Umi. Kita mengenal Siratul Taqi. Perempuan-perempuan di surga yang diberikan oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh umpamanya kalimah hurun in ada dalam surah Ar-Rahman. Di dalam surah Ar-Rahman, coba jemaah lihat. Yang ingin disampaikan ini karena supaya kita tidak salah paham. Surah Ar-Rahman pula. Dalam surah Ad-Dukhan, saya lihat surah Ad-Dukhan ada 3 kali disebut dalam Al-Quran. Surah yang ke-44 ayat 54. Juga kalimat-kalimat ini, kalau kita tengok terjemahan atau kadang dalam ulasan, dia merujuk kepada makhluk. Terhurun in dan qasrut tarfi yang merujuk kepada individu, makhluk, tapi merujuk kepada sifatnya. Sifat, jadi bukan nama. Sifat hurun. Sifat makhluk itu. Bukan makhluknya, tapi sifatnya. Contoh makhluknya katakanlah namanya manusia, insan kan? Jadi insan itu makhluknya lah. Hurun in bukan insannya, tapi sifat kepada insan itu. Begitulah. Contoh bendanya namanya kereta, umpamanya. Kereta itu bendanya.
merah, hijau, itu sifatnya kan, beberapa sifatnya. Contohnya ini kek, umpamanya. Kek itu bendanya. Sedangkan sedap, manis, Sifat K. sifatnya macam tu lah. Tapi hurin ini dalam terjemahan bukan diterjemahkan sebagai sifat, tapi kepada orangnya atau bendanya itu. Itu yang menjadi agak terkeliru. Itu mari kita lihat contohnya dalam surah Al-Dukhan surah 44 ayat 54 ketika Allah cerita tentang nikmat-nikmat surga. Nah, satu di antaranya tengok kadzalik, seperti itulah. Wa zawwajnahum, dan kami jodohkan mereka. Itu ya. Kami pasangkan mereka. Kalau dalam bahasa Melayu bas, kami kahwinkan mereka. Jauh-jauh. Maksudnya kami pasangkan mereka bihurin in. Mereka siapa nih ya? Ahli surga kan? Mereka ini ahli surga. Laki atau perempuan? Dan kami pasangkan mereka. Laki-laki. Laki atau perempuan? Laki ke perempuan? Laki. Jadi mereka itu laki. Perempuan. Kalau lelaki, mana bihurin in? Perempuan. Di sinilah satu di antara semacam ketidaktepatan pemahaman. Ini mereka itu menurut penghuni surga. Dan bahasa Arab, kalau sebagai kata tempoh hari, bila Allah menyebut umum laki perempuan, Allah gunakan mereka domir mudzakkar. Contoh alladzina amanu. Itu kalau tengok dia punya terjemahan orang-orang yang lelaki yang beriman. Ya. Tapi adakah ya alladzina amanu hanya tuju pada orang beriman? Enggak, semua. Aqimus shalah, kalau kita berpegang kepada kalimatnya, aqimu, dirikan oleh kamu wahai lelaki. As-shalah akan salat, jadi perempuan yang tak di sini. Tak sini. Quran hanya aqimu, tak ada aqimu wa aqimna, tak ada. Betul. Inilah jadi Al-Quran ini bila nak memberi kitab kepada semua manusia, tidak kenal jantina, dia gunakan domir mudzakkar. Tapi tidak bermakna domir mudzakkar itu hanya berlaku bagi kaum lelaki saja, bagi semuanya. So, dan kami pasangkan, jodohkan mereka ini ahli surga, tak kira Perempuan atau laki-laki. laki atau perempuan, dijodohkan dengan pasangannya yang sifatnya hurin in. Jadi hurin ini bukan jenis jodoh itu, tapi merupakan sifat. Di situ semuanya apa? Mesti bidadari kan. Nah, di sinilah sebenarnya sudah agak lama. Jadi karena disebut bidadari, maka kami jodohkan mereka laki-laki surga dengan perempuan bidadari. Dari situ pun cuma sudah. Betul kan? Jadi betulkah hurin in ini jenis makhluk di dunia di akhirat, di jantina, atau ini sebetulnya sifat. Untuk sementara saya tidak terjemahkan, saya menemukan ada 3 kali kalimat hurin in. Yang kedua dalam surah At-Tur, kita rekodkan dahulu. Surah At-Tur, surah 52 ayat 20. Surah 52 ayat 20. Di situ pun ada kalimat hur. Ketika Allah cerita di dalam surga,
Ini nikmat surga juga dari arah sebelumnya tu. Masya Allah. Innal muttaqin fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa qahum adzab rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kemudian muttaqina ala sururin masfufa. Kalau tengok domelnya semuanya mutakar. Muttaqiin orang Israel semuanya duduk bersandar ala surin masfufa Atas. atas apa? Difana divan yang tersusun. Pertanyaan, adakah yang duduk rileks seperti itu? Apakah yang Allah suruh kulu wasrobu? Sebenarnya ada apa ayat kulu wasrobu kan? Ayat ke-14, di 19. Kulu wasrobu, makanlah, Dan minumlah. minumlah. Agak domainnya kulu wasrobu kan domainnya mudzakkar kan? Itu yang disuruh makan dan minum itu lakinya atau perempuan? Lelaki. Padahal Di surga. Mesti semuanya kan? Jadi nanti perempuan di surga hanya tengok, nah, yang makan laki, kita tak disuruh. Kita tak disuruh minum, suruh tengok orang minum. Bahaya memahami seperti itu. Oh, sebenarnya duduk relax lelaki, yang perempuan tak ada tempat duduk, suruh berdiri. Tengok, mesti cuma domainnya lelaki. Karena memang begitulah bahasa Quran. Paham di sini ya? Jadi kalau kita artikan domain mudzakkar sebagai hanya lelaki, bingung nanti kita. Sehingga perempuan hanya tengok aja. Nggak disuruh makan lah. tak ada tempat. Yang suruh duduk bersandar relax lelaki. Tak, ini semua. Kamu wahai surga, laki perempuan ke apa? Makan minum. Kan? Muttaqin. Wazawajnahum. Dan kami macam tadi. Pasangkan mereka atau jodohkan mereka laki dan perempuan itulah. Dengan pasangannya, kalau laki pasangannya perempuan, perempuan pasangan laki, sifat pasangannya itu hurin in. Ya, hurin in juga bukan apa ya? Bukan jenis jantina, tapi juga ada sifatnya hurin in. Apa itu hurin in? Nanti dulu. Yang ketiga yakni surah Al-Waqiah. Surah 56 ayat 22. Ini cerita nikmat surga. Sebab hurin ini hanya di sifat penghuni surga. Surah 56 ayat yang ke-23. Ini pun cerita ahli surga bermula daripada ayat sebelumnya tu. Minumlah dengan gas inilah mereka tak mabuk walaupun minum arak, bila hilang ingatan buah-buahan yang mereka nak pilih terulanglah daging burung yang mereka suka. No. Kalau tengok domainnya yastahun, mereka memilih semua laki. Jadi laki mereka minum kuah-kuahnya, makan apa namanya buah-buahan puas-puasnya, makan daging burung. Apa perempuan tu tengok. So domainnya laki. Namanya lagi. Dan kemudian wahurun inun ka'amtalil lulu'il maknun. Hurun in. Dan juga mereka dipasangkan dengan hurun in. Ya, jadi ada 3 kali kalimat hurun in di dalam Al-Quran. Sebut 3 kali ini. Sekarang apa makna hurun in ini? Jamaah sekalian, baik. Hurin in itu mempunyai makna begini. Atau kadang-kadang di apa ya? Dalam ayat ini bukan hurin tapi hurum maksuratun fil khiyam. Hurum maksuratun fil khiyam. Hurin in ini memberi maksud yakni bahwasanya ahli yang satu kayak satu ini yang satu belum. Karena ini sama yang kedua ini. Qasiratul kafi istilah kedua. Apa yang kedua sekali? Qasiratul tarfi. Ya. Dan Al-Quran lihat surah Ar-Rahman ayat 56. Ayat 56.
Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna di dalam surga itu qasiratut tarfi. Kalau kita artikan ikut kalimatnya, yakni ini menuju muannas nih. Qasirat kan muannas, jamak muannas salim kan. Jadi kalau terjemahan muannas harfiahnya qasiratut tarfi, perempuan-perempuan. Qasir itu yang pendek, tarfun itu pelupak mata. Maksudnya apa? Pendek pelupak mata. Enggak, terjemahan harfiah. Dalam surga itu, yakni perempuan-perempuan yang pendek pelupak mata. Mata sepele deh. Mata sepele. Lam yatmithunna, tidak pernah menyentuh akan mereka insun, seorang manusia pun, qablau sebelum mereka, wala janu, dan tidak seorang jin pun. Tak pernah disentuh oleh seorang jin atau mana sebelumnya. Jadi semua mata sepele. Coba kalau dengan perempuan mata sepele, mari apa betul dia? Cina lah Ustaz. Jadi qasiratut tarfi atau hurun ini semua sifat. Jamaah mungkin biasa dengar istilah qurratu ain, apa maknanya? Penyejuk mata. Penyejuk mata. Maksudnya apa ya penyejuk mata? Oh, dia itu qurratu aini. Dia itu adalah penyejuk mata, mana? Dia seseorang yang sentiasa membuat kita, iya, seseorang yang boleh membahagiakan kita, menyenangkan kita dari serba-serbinya. Itu tentu sifatnya, tutur katanya, paras mukanya, bahkan nyanyiannya. Tiap hari kita pelajari nyanyian dia, kan? Apa saja, semuanya hurin. Sama ada perangai yang perempuannya bagi laki, atau perangai si lelaki, dalam hal ini kalau bahasa muda suami, bagi istrinya. Hurin. Semua menyangka pasangannya, melihat pasangannya semuanya happy sama itu. Tenang senang, tidak ada yang membengkakkan. Tak ada yang membuat hati bengkak. Dan sifatnya pula qasiratut tarfi, yang lain. Qasiratut tarfi ini maksudnya menurut ulama tafsir ya. Ai qasurna tarfuhuna ala azwajihinna. Maksudnya pandangan mereka itu hanya tertumpu pada pasangannya. Kan tadi mata sipit kan? Mata sipit itu maksudnya pandangan mata mereka itu hanya tertumpu fokus pada pasangannya saja. Lawan mata sipit itu mata keranjang. Itu bahasa mudahnya. Kalau mata keranjang, tengok kanan gitu, jadi mata keranjang lah. Fala yatmahna ila ghairihim, masyaallah. Dan ahli surga ini, penghuni surga ini, pasangan ahli surga ini tak kira laki bagi perempuan atau perempuan laki-laki, tidak teringin, tidak minat langsung melihat pasangan yang lain. Karena pandangan matanya hanya terfokus pada pasangannya saja. Dia bagian dah tertutup lah untuk melihat yang tertarik yang lain tak ada. Itu bukan bahwa kemesraan ahli surga ini luar biasa. Dengan kalimat hurin in, dahlah setiap kali apa saja yang dilakukan oleh pasangan menyenangkan hati pasangannya, membahagiakannya. Pasangannya pula hanya lihat fokus kepada. Tidak ada keinginan untuk tengok yang lain, tidak ada keinginan untuk tengok yang lain. Itu mana qasiratut tarfi. Ini kata Ibnu Katsir nih dalam tafsirnya. Bukan karangan saya. Kemudian ada matian juga. Ai qasunna tarfi aswajihina alaihina fala yad'uhum wala yad'uhum husnuhuna wa jamaluhuna ayyanduru ila ghairihinna. Dalam kitab Abil Arwah.
Maksudnya pasangan ahli surga ini jamaah sekalian, keindahan mereka, kecantikan mereka yang tadi membuat hurun inilah hati bahagia itu. Pasangannya langsung tidak ada keinginan untuk melihat yang lainnya. Nah, sebaliknya. Jadi katalah kalau istrinya hanya melihat suaminya saja yang membahagiakannya, membahagiakan dirinya, suaminya pun tidak teringin melihat yang lain karena terpukau dengan keindahan, kesempurnaan pasangannya. Qasiratul tarfi. Tarfun kelopak mata, qasirah itu pendek, terhad. Di kelopak mata yang pendek, ya terjemahan baca sipit lah. Lawannya mata keranjang dan sekarang itu bahasa mudah itu. Mata keranjang kan mata bakul ya. Ya lebih kurang lah. Sehingga dikatakan ini kalimat qasiratul tarfi itu kinayah. Ini bahasa kinayah. Bahasa apa kinayah? Kiasan. Jadi ini kalimat metafor. Kalimat metafora. Jadi jangan diartikan hakiki. Ini karena kalimat metafor. Jadi kinayah kiasan. Jadi pemahamannya mesti bersifat metaforik. Maksudnya apa? Qasiratul kinayatun anil unji wad dalali wa haya'il adhari. Jadi kalimat metafor yang memberi maksud ini dalam arti kata yang ini ya, yang positif ya, bukan yang negatif. Jamaah sekalian, al-ghonash atau al-ghonju ini dalam bahasa, kalau bahasa Melayunya yang tepat saya tidak tahu. Tapi kalau bahasa anak muda namanya genit. Genit tahu genit? Tidak tahu. Genit. Tapi yang positif ya, kalau bahasa Malaysia, tapi tak bahasa Kelantan, Jawa Timur, gelenyang. Gelenyang. Ada gelenyang. Apa gelenyang? Gelenyang itu. Kalau kondisi negatif, gelenyang itu kan seorang yang membawa maksud. Utama bahasanya agak kasar, nian, datar. Tapi kalau yang negatif lah, gelenyang, nian, datar, gede, sudah ada. Semua yang tak elok semua Iya, itu kalau dalam konotasi yang negatif. Tapi di sini qasiratul tarfi ini bahasa kinayah untuk makna itu yang positif. Jadi sangat manja, gitu lah, sangat manja kepada suaminya. Apa ya? Manja atau jadi manjakan, itulah. Bukan yang negatif. Kita tak tahu bahasa Melayu yang tepat. Genit. Manja, sangat manja, wa hayaul hadari, dan penuh sifat sopan. Penuh sifat sopan. Itu makna qasiratul tarfi. Jadi dia penghuni surga ini, inilah sifat-sifat dia. Jadi ini bukan menikah jenis jantina. Tapi selama ini mungkin ya memanglah ada, kita hargai pendapat itu. Dianggap sebagai jenis jantina. Wajarnya kami kawinkan penghuni surga laki itu dengan bidadari. Karena apa? Quran kata huri ini, jadi huri itu bentuk bidadari. Yang bukan bahasa kita itulah. Tapi yang pasti merujuk pada jenis jantina perempuan kan. Kalau bidadari, qasiratul tarfi aman. Kenapa bidadari? Ya itu muannas. Qasiratul muannas. Bahal ini bukan merujuk pada jenis jantina pasangan di surga, tapi merujuk pada sifatnya. Sangat membahagiakan pasangannya, murid. Dan tentu bukan berpasangannya saja, dia tidak teringin melihat yang lain, kata pasangannya pun juga tidak gerak melihat yang lain. Surga yang dipasangkan di surga pasangan-pasangan kan. Quran kan kata dalam ayat yang telah kita pelajari, lahum azwajum mutahharah. Betul kan Quran? Coba kita pelajari. Di surga ini Allah beri
penghuni surga ini Allah berikan pasangan-pasangan yang disucikan. Tapi dalam terjemahan baru, surga itu istri-istri. Nah, sudah kan disebut istri, maknanya lelaki tak masuk aja. Sehingga seakan-akan yang mendapat nikmat di surga itu, yakni laki, yakni satu dari banyak istri. Tapi tak sebut istri, tak ada dapat suami, tak disebut. Itu bukan salah Quran, mungkin kurang tepat cara kita memahami ayat Quran tadi. Paham di situ ya? Sebab kalau azwaj diartikan istri, seakan-akan itu tambah nikmat bagi suami. Coba kalau azwaj diartikan pasangan. Oh, maknanya dua-dua. Coba kalau huruf ini diartikan bidadari. Tapi kenapa bila sampai huruf ini bidadari? Kalau itu tapi sebelumnya makanlah dan minumlah. Duduklah bersama. Kalau itu dipahami lah apa lelaki. Ya, perempuan hanya tengok, percayalah. Yang ahli surga yang tahu lagi, berpuas-puas makan, minum, yang lagi aku ini kenapa disuruh makan ya? So, ayatnya kulu. Kalau kulu wakulna baru makanlah kamu wahai laki dan makanlah kamu wahai perempuan. Tapi itu bukan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran aqimus shalah. Sudah, semua wajib salat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, masuk semua laki perempuan. Kutiba alaikumusiyam. Betul. Difardukan ke atas kamu. Kum itu kamu mutakar kan? Asyam berpuasa. Kalau kita berkeras berpegang pada tata bahasa Arab, perempuan tak wajib puasa, man. Tak ada perintah. Tak ada perintah kan? Lainlah kalau Quran kata kutiba alaikum wa alaikunna. Assalamualaikum. Itu artinya ditujukan pada laki atau perempuan. Kalau dia semua. Dia wajib jawab semua. Jangan yang muslimah. Ya menjadi usaha waalaikumna. Bahkan kalau kita menambah waalaikumna malah bid'ah. Dan kita aja. Paham ya? Itulah. Jadi penting memahami yang seperti itu. Yang seperti itu. Sebab kalau tidak, itu tadi. Jamaah boleh baca ayat tentang surga, tapi yang pemahamannya kita terikat dengan tata bahasa Arab, mudzakkar dan muannas. Jamaah mungkin tidak akan menemukan nikmat surga yang benar pada penghuni perempuan di surga. Tak jumpa. Semuanya berarti. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ibu hari saya katakan. Dan ahli surga ini oleh Allah SWT telah dicabut keluar, nazakna tertarik keluar min sudurihim dari hati mereka laki itu min ghillin, sifat-sifat yang tak baik, dengki apa itu, maknanya bersih hatinya daripada sifat yang tak baik, yang mazmumah, laki perempuan dan sifat. Jadi mungkin perempuan masih ada rasa bengkak kecil. Itulah pemahaman kalau pendekatannya terlalu terikat dengan kaidah bahasa Arab nahwu. Tapi tidak begitu. Dalam bahasa Arab ada dipanggil balaghah. Jadi bila hum lakukan itu mana semuanya. Kum. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Itu lain. Contoh dalam Quran memang ada. Contohnya ayat-ayat tentang warisan, tentang tolak tuh kan. Ya. Tentang tolak. Memang ada tuh kuna itu mana khusus untuk perempuan. Contohnya. Ya. Ya, kita hargai memang. Itu namanya ya yang bisakan antara ayat Quran firman Allah dengan tafsir. Apa bedanya kan? Apa bisa ayat Al-Quran dan tafsir? Tafsir itu kan pemahaman kita kan. Walaupun hakikatnya apa sebenarnya yang Allah maksudkan melalui firman-Nya, ya Allah yang Maha tahu.
Jadi tafsir antara A, B, C, D pasti ada ya itu pasti. Hanya akhirnya kita disuruh kita berpikir mana agak-agak yang lebih boleh diterima. Begitu. Jadi kalau orang katalah A tidak menerima penafsiran B, tidak bermakna ini menolak Al-Quran. Bisa kan ya? Kalau A katalah tidak menerima tafsiran B, tapi A menerima tafsiran C tentang ayat yang sama. Itu bukan bermakna A itu menolak Al-Quran. Dia menolak pemahaman B tentang Qurannya. Sebab bukan Qurannya yang ditolak, menolak Quran apa? Begitu lah maksudnya. Ya, karena yang disampaikan tafsir begitu dan mungkin yang dipercaya itu dan tak ada jawaban. Ya pasti ada jawaban. Itu contoh, yakni kita melihat ayat terpaku atau terikat dengan kalimat bahasa Arab itu karena domnya semuanya mudzakkar, yang mudzakkar. Akhirnya kita bingung, beritanya, aku kenapa semua nikmat macam yang laki perempuan tak dapat Ustaz? Ya Quran kata, itu kena terima. Jangan kalau tak terima dosa. Bahaya itu. Quran kata yang dapat laki, yang dapat nikmat juga itu hanya laki. Perempuan itu sebagai salah satu nikmat bagi laki. Jadi apa nikmat yang untuk ahli perempuan disebut? Sudah tak tahu. Tapi mesti terima. Itu ada memaksakan pemahaman tentang Al-Quran kepada orang lain. Tidak boleh. Tidak. Jadi dari banyak penafsiran, sebab itu baik untungnya baca, kaji, pahami bermacam-macam tafsir itu. Ayatnya sama, penafsiran berbeza-beza kita pahami. Kita pelajari, pahami, setelah itu kita banding-bandingkan. Pilihlah mana yang menurut keyakinan kita, berdasarkan analisa kita, menurut kajian kita, dengan berdasarkan pikiran yang kritikal, analitik, pilih yang terbaik atau paling sesuai. Ini kaidah belajar ya. Dulu pernah sampaikan ayatnya. Kalau tidak, tolong lihat surah Az-Zumar akhir 17 campur 18. Coba ayatnya. Kaidah belajar ini penting ya Mas kan ya. Sangat-sangat penting. Belajar itu penting. Apa yang kita pelajari itu penting. Tapi cara belajar juga penting. Gitu lah. Lihat surah Az-Zumar dulu. Surah yang ke 3 cuma 39. Akhir ayat 17 sambung ayat 18. Ini kaidah belajar. Belajar ini ada kaidah, belajar ini ada mitos. Ada metodologi belajar. Bukan mengajar aja ada metodologi. Belajar pun ada metodologinya. Allah berfirman akhir ayat 17 sebab apa ya? Wa anabu ilallahi lahumul busyra. Itu boleh berhentikan. Itu wakaf. Di situ sebenarnya wakaf. Wa anabu ilallahi lahumul busyra. Tidak. Kemudian buat ayat baru. Fabashshir ibadiyallah. Ditambah dengan itu. Kalau nak sambung, tambah dengan ya. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Macam tu. Jadi berhentinya pada busyra, itu wakaf. Kemudian mula ayat fabashshir ibadiyah campur. Itu seelok-eloknya. Tapi mungkin orang sering baca wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibadah. Boleh juga. Fabashshir ibad apa maknanya? Maka
berilah berita gembira kepada hamba-hambaku hamba-hambaku. Mana yang bermanaku? di Mana yang kalimat yang bermakna aku, pribadi, hamba-hamba aku? di yang dihazabkan Ya, yang dihadapkan. Yakmu, yang bertasuk. ya apa namanya? Yakmu, mutakallim. Baiti, kolami, yahudi. Dini, ibadi. Jadi Allah kata ibadi. Sebab itulah dannya baris bawah. Kalau wakaf, fabasyir ibad. Tapi seeloknya disambung. Fabasyir ibadiyalladzina. Betul. Kau dapat Ya, berilah kabar gembira kata Allah kepada hamba-hambaku. Hamba yang mana? Tak semua hamba Allah itu berhak dapat gembira. Hamba Allah yang ada 3 sifat. 1. Alladzina yastami'unal qawla. Orang-orang mereka yang mau mereka mendengarkan. Mendengar dengan sengaja ya. Kalau yasma'un itu mendengar walaupun tak sengaja. Minta maaf. Yasma'un mendengar pasal tak peka. biasa Kalau yastami'un dan sengaja mendengar. So itu kalau kita sholat yasma'un berita di TV itu tak batal. Kita sholat TV lupa nak karena kita minta maaf tak peka, kita dengar kan, tak batal. Tapi kalau yastami'u, kita sholat sambil yastami'u, takut terlepas berita penting. Allahu Akbar. Sholat kita batal. Jadi yastami'u itu ada kesengajaan nak. Dia yastami'u. Jadi ini mana orang-orang yang sengaja mendengar. Jadi belajarlah. Bukan dengar. Sengaja nak cari al-qaula akan perkataan, maknanya pendapat dalam agama. Fayat nomor 2, fayat tabi'una ahsanahu. Lalu mereka mengikuti dengan sujud ahsanahu yang baik ahsan. kebaikan Terbaik. Ahsan itu terbaik, paling baik. Jadi katalah dia mendengar 3 pendapat. Dipelajari semuanya. A, B, C. 1, 2, 3. Mana nih ada 3 pendapat nih? Namanya 3 pendapat ini macam tak sama. Orang yang berhak mendapatkan kabar gembira daripada Allah, mereka yang mampu mengikuti, memilih yang terbaik dari 3 tadi. Betul? Pertanyaannya, macam mana kita mampu agar kita mampu memilih yang terbaik daripada 3 tadi? Atau bahasa mudanya beginilah dari ilmuwan tim. Kita mungkin dapat memilih yang terbaik kalau yang pilihan kita tu lebih dari 1. Kalau punya kita pilih mesti lebih dari 1. Okey. Jadi kalau kita hanya ada 1 pilihan, itu pasti bukan yang terbaik. Nak logik berfikir begitu. Kalau kita nak dapatkan durian terbaik membeli, jumpalah penjualnya yang masih banyak durian dijual. Jangan tinggal 1. Malam saya beli durian yang terbaik, memang paling sedap lah. Gimana pun? Banyak kan jual, ada tinggal 1 je. Itu apa dan ilmu mantik tolak cara berpikir itu. Tidak logik sama sekali. Logika berpikir fail habis. Jadi mana kena apa? Dah berpikir kena ada banyak pilihan. Paling tidak lebih daripada 2 lah. Lebih daripada 1. Ini kan. Kemudian kita disuruh milih yang terbaik. Pertama, kita tahu banyak. Keduanya macam mana? Setelah tahu banyak. Ini pendapatnya ini. Ini. Untuk kita mampu mendapat yang terbaik macam mana? Oh, inilah yang saya katakan. Berpikir kritikal. Berpikir kritis. Maknanya bukan telan bulat-bulat. Berpikir kritis, kritikal, analitik. Ya, mungkin bersifat kajian ilmiah, empirik dan sebagainya. Baru saya tahu pendapat pertama gini.
alasannya begini. Oh, cara berpikir begini, patut dia pesan begini. Yang kedua, ini buktinya. Alasannya begini. Oh, patut. Dengan membanding-bandingkan, inilah maknanya membiasakan berpikir kritikal. Bila kita biasa berpikir kritikal, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Ini bukan yang baik dari yang tak baik ya. Allah kata yang terbaik itu maknanya semua itu mungkin betul. Mungkin baik tiga itu, tapi kita suruh pilih yang terbaik. kalau yang satu baik, yang satu tak baik, senang nak pilih. Senang pilih. Satu betul, satu salah, senang pilih. Tapi orang yang Allah puji dalam ini, yang Allah akan berikan kabar gembira, orang yang berpikiran kritikal. Dihadapkan kepada banyak pilihan dan semuanya nampaknya baik. Wah, ini boleh. Macam mana supaya aku dapat yang terbaik? Perlu berpikir kritikal. Jadi belajar itu sebenarnya belajar tidak boleh hanya satu. Kalau punya satu ayat, kita jangan pelajari tafsirnya satu mufasir saja. Kaji banyak mufasir itu. Ayat yang sama tapi ditafsirkan oleh banyak mufasir. Akhirnya kita akan nanti mendapatkan memilih yang terbaik. Sekarang kita kritikal. Saya selalu membiasakan dari dahulu sebenarnya sekarang. Saya pernah disuruh mengajarkan tafsir khas dan saya tak mau. Ada satu kelas nak buka. Saya buka. Saya tahu ajarkan nama tafsir yang salah tafsir apa namanya Al-Qurtubi. Saya tidak suka begitu. Contoh ya, satu ayat. Kalau saya nyari satu ayat, saya banyak baca sebanyak boleh tafsir yang adalah apa kata Al-Qurtubi, apa Qurtubi, apa Hasan Basri, apa ini. Jadi dari banyak itu katakanlah ada 5 mufasir kepada saya. Kalaulah umpamanya 4 sama atau 5 itu sama tentang ayat tadi, oh pendapatnya sama. Saya ambil satu ya. Dan saya tak kata tak perlu dijelaskan semuanya, kan sama. A, B, C ini pendapatnya tak ayat tadi sama. Ya sudah ambil satu aja. Baca ayat kata, oh yang lain melihatnya dari aspek lain. Kita sampaikan yang itu. Jadi kita dari tafsir yang ayat sama kita sudah mendapatkan 2 tafsiran kan. Walaupun sebenarnya sumbernya mungkin 6. Tapi kalau kita membaca, mengkaji satu-satu tafsir, ya kita hanya dapat satu pemahaman satu orang. Kenapa kita hanya itu? Kenapa tidak bukan baca, ambil kira semua mufasir. Dan memang itu perlu masa, perlu bersungguh-sungguh. Kalau satu kan baca bahwa tafsir Ibnu Katsir dikasih kata ini. Tapi belum tentu apa yang dikatakan Ibnu Katsir itu sama dengan yang dikatakan oleh mufasir yang lain. Lagi pula belum tentu yang Ibnu Katsir yang benar dan yang lain salah. Kenapa tak buat? Itulah maksud saya. Jadi, dan itu memang tidak mudah. Sampai sekarang saya tidak mudah. Kalau disuruh mengajar tafsir dan katakannya ini. Maksud saya tidak mau dibatasi. Saya ingin mengamalkan ayat ini. Mendengar, mengkaji banyak sumber reference, kemudian kita memilih yang terbaik, dan itu tidak mudah karena kita mesti membiasakan diri untuk berpikiran kritis. Tanpa berpikiran kritikal itu susah. Kan itu perlu analisa kan. Ini jadinya ini, alasannya di sini. Oh, itu bukan susah nih, Mas. Tapi bila kita sudah menemukannya, pasti yakin. Pasti yakin. Sehingga jika nanti ada pendapat yang mengatakan, oh ya sudah baca. Kalau menulis sama Sari, betulnya kita. Karena cara berpikir sama Sari tentang ayat tadi, ini. Kata Tabari, begini. Jadi tak apa, kita hormati. Sehingga kita tidak mudah terkejut, gitulah. Tidak mudah kalau kita tahu banyak. Orang Arab kata, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya atau siapa yang banyak apa yang dia tahu, orang yang banyak mengetahui katalah 6 tafsir, ya, dia akan kurang mengingkari pendapat yang berbeda dengan. Karena dia tahu 6 kan. Tapi kalau tahu hanya 1 tafsir, nanti macam pasti mudah mengingkari pendapat lain yang berbeda dengan yang kita kan dia hanya tahu 1. Yang lain tuh baca sampai baca yang lain, baca 7 baca. Jadi sebenarnya supaya kita
tidak mudah mengingkari, bahkan kita bersifat terbuka dan menghargai, jangan membatasi objek kajian. Bahasa kami dulu memang agak lucu masa belajar itu. Kalau kamu nanti jumpa orang yang sering menolak, sering membantah, ya itu karena belum jauh perjalanannya, belum jauh perjalanannya, belum dalam menyelamnya, dan tujuannya dia belum pekat minum kopinya. Belum pekat minum kopinya. Maknanya belum. Ya. Orang yang banyak baca banyak sumber dan sumber itu bermacam-macam dan satu masalah pasti lebih terbuka daripada yang hanya baca satu sumber kemudian dipeganginya dan dia ambil keputusan mana pendapat yang tak sama dengan pendapat yang aku pilih salah. Wah, itu gaduh pasti. Sering kali berlaku dalam masyarakat itu. Mana pendapat yang tak sama dengan itu salah. Sedangkan yang kita ketahui kata hanya satu, cuma. Itu kalau bahasa kami dahulu, ya tak apalah. Itu mungkin karena minum kopinya belum cukup pekat. Tengok satu tafsir je Ustaz. Tak boleh. Tafsir itu pendapat orang. Yalah. Tafsir itu macam dengan fiqh lah jelaskan. Hanya tafsir itu pemahaman tentang Quran. Kalau fiqh kan lain. Karena namanya tafsir itu produk akal manusia, kan? Dan kemampuan orang memahami pasti berbeza antara A dan B, kemampuan berbeza, keadaan masyarakat masa ia hidup tak sama, persekitaran tak sama. Jadi itu adalah mufasir A dan B. Madhab saya tengok tempat di mana Imam Malik hidup dengan tempat di mana Imam Hanifah hidup dengan mesti berbeza. Imam Syafi'i pun ada dua pendapat, namanya pendapat Qadim dan qaul Qadim dan qaul Jadid. Semasa di Irak, pendapatnya Syafi'i pilih-pilih. Setelah Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir, pendapatnya lain, dan bercanggah. Jadi ada dua qaul. Kenapa berbeza, berubah pendapatnya dalam satu masalah? Kami tadi sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh persekitaran dia. Nak baca satu dan tafsir kena ada ilmu latar belakang tafsir. So ilmu dia dan isu yang kedua saya ketemu jadi saya lagi. Kita bukan bidang agama. Jadi kita baca satu tafsir, kita masukkan itu mesti benar. Tak, kalau kita baca buku lain, kita baca pendapat yang lain. Jadi kita boleh baca tafsir. Tak aktif nak. Maksudnya lama tu mesti benar sebab dia mesti lama. Jadi bila saya nampak lebih lama tak betul pemahaman. Kalau saya knowledge tak enak. Oke, salah seorang orang Islam yang diakui ketokohan ilmunya, kan? Yang saya kira semua orang setuju, yakni para imam mazhab. Yakin kan ketepannya kan? Imam Malik contohnya, diakui dia sama ahli hadis pula, dan dia orang Madinah pula, tak pernah mengembara kemana-mana. Dan Madinah memang pusat apa ya? Ilmu hadis kan lebih ini kan? Imam Malik pernah berkata, ini ulama besar tu, Imam Malik tu, ulama mazhab, ya kan? Ya, innama ana basyarun, usibu wa ukhti. Hanya saja aku ini seorang manusia biasa. Boleh jadi pendapatku betul, boleh jadi pendapatku salah. Orang yang pendapatnya tidak mungkin salah, pasti betul, illa sahibi hadzal qabr, kecuali ini yang duduk yang ada dalam kubur ini. Waktu Imam Malik berkata di dekat kubur Nabi sambil menunjuk kecuali yang ada dalam kubur inilah yang pendapatnya betul. Aku nih manusia biasa, boleh jadi fatwaku betul, boleh jadi itu Imam Malik. Jadi kalau kita berpikir ulama pasti betul, ya mana menyalih Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i demikian juga pernah berkata, innar ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'ya ghairi sawabun yahtamilul
yang khata Allah yang tentu sawab. Sesungguhnya pendapatku menurut keyakinanku betul, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain yang berbeza dengan pendapatku, kata Imam Syafi'i, menurut aku salah, tapi mungkin apa makna kalimat itu apa maknanya? Ada pilihan. Itu menunjukkan bagi sama orang-orang Imam Malik sangat tawadhu. Dia tidak memutlakan pendapatnya. Dia sendiri tak kata pendapatku pasti betul. Time ini. Itu hanya memutlakan pendapat. Yang pasti betul kata Imam Malik nih yang ada dalam buku itu. Sebenarnya Imam Malik dan imam yang lain pasti tidak suka dimutlakan. Tuhan mesti betul. Mereka tak suka. Hanya kita maklum, memang belajar itu kan tidak ada yang instan. Yang instan itu ada makanan, mie adalah mie. Tak ada. Kita memang masih dalam proses belajar, ada belajar itu masih panjang, panjang. Hanya tadi saya katakannya, kalau kita dulu berdasarkan, kalau kita ini masih buat duha, bolehlah kita belajar macam-macam kan, macam-macam. Maklum Pak, masih buat. Tapi kalau minta maaf kita sudah buat asri. Memang kalau kita sudah buat asri, kita kena bijaksana sedikit. Yani kena ambil kira tentang afdoliyah, keutamaan, priority. Jadi, karena kita tidak mungkin nampaknya mempelajari tahu semuanya, walaupun itu usaha, tapi masalah bukan batu hal lagi. Maka cari yang keutamaan lah. Bukan yang lain tak boleh. Boleh, tapi kan rugi kita mengejar sesuatu yang hanya boleh. Akhirnya kita tertinggal sesuatu yang mesti kita rugi. Ya, walaupun asli boleh nak belajar taronum sih lah. Belajar ilmu qiraat, taronum, sanad dan qiraat ini panjang suara ini lingkup apa hijaz ke boleh. Rumah saya sudah bang asli, napas pun dah tak panjang, suara pun tak merdu lagi. Ini bukan masalah boleh tak boleh. Kalau pertanyaan dari saya hukum boleh atau boleh, boleh. Tapi kan dalam agama tidak hanya bicara tentang boleh tak boleh. Agama mengajar kita tentang afdoliyah. Afdoliyah itu maknanya keutamaan. Salat itu yang paling elok cepat atau lambat? Cepat. Salat. Cepat. Masa salat lah, selama salat itu takbiratul hingga salam itu yang elok cepat-cepat atau Lambat. khusyuk. Lambat. Yang pertama, lambat kan? Mana yang lebih elok macam mana? 2 minit ke 6 menit? Nabi kata, yakni salat yang paling afdalul qiyam, yang paling lama berdiri. Bila kemudian rukuk lebih kurang masa sama dengan berdiri. Mana makin lama kita melakukan solat itu, maksudnya makin afdal kan? Makin afdal. Tetapi apakah itu satu hanya afdal? Tidak. Tengok sikon. Tahu sikon? Sikon itu apa namanya? Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Ya ini bahasa yang paling canggih. Kan apa menghabiskan banyak energi kalau ini mengambil kira tentang situation dan condition panjang sikon 2. Begitu Nabi sholat jadi imam, seperti biasa Nabi nak lama sholatnya biar khusyuk. Mana sholat laju-laju, ada Allah. Tiba-tiba Nabi mendengar tangisan bayi di belakang. Betul. Mana yang Nabi utamakan? Mempecah sholatnya, nak memberi ruang yang cukup bagi ibunya menolong babynya, atau Nabi itu salah dia, sholat lagi lama, rukuknya setengah jam. Tengok dalam hadis. Nabi sadarkan. Apa alasannya? Inilah namanya afdoliyah. Bukan sholat lama itu tidak baik. Tapi bila kita berhadapan dengan yang lebih utama, maka pilih yang. Jadi jangan apa ya istilahnya. Nah, itu perlu tahu benar itu.
Afdaliyah namanya. Afdaliyah. Manusia Allah daripada manusia. Macam Kedua-duanya penting. Keduanya penting. Yang salah itu hanya mementingkan yang satu. Kedua penting hanya bila kedua-dua hak ini bertembung. Kita berada dengan hak Allah yang mesti kita tunaikan. Pada masa sama kita bertemu dengan hak manusia yang juga kita mesti. Sedangkan masa itu kita hanya punya kesempatan menunaikan satu hak saja. Kalau kita menunaikan hak manusia, hak Allah tertinggal atau tinggalkan. Kalau kita utamakan hak Allah, hak manusia, nah, coba. Dan keadaan itu mana yang penting? Allah suruh. Kalau kita tak boleh memilih, nanti kita bingung. Hak Allah pun mana yang mana nanti. Sedang itu dahulukan hak manusia. Iya. Hak Allah boleh ditangguhkan, bahkan dihentikan. Ya sekalian, salah satu ibadah yang sangat disukai dalam agama kita sebenarnya Ramadan apa ya? Satu ibadah yang sangat digalakkan supaya Allah. Sangat digalakkan. Apa lagi? Yang ibadah yang ada hablum minallah. Nah, tarawih. Tarawih lepas Isya itu masih segar. Mulai jam mulai hanya beberapa jam. Yang makan masa agak lama. Ibadah yang ambil sukai digalakkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Khususnya hari-hari terakhir. Masanya bukan sejam 2. Etikaf. Betul kan? Etikaf bukan sejam 2. Minimum sehari semalam. Tapi kita ini suka meringankan, apalah. Tak apa, you masuk masjid yang etikaf dapat pahala etikaf. Wah, kalau ikut peraturan syariat etikaf itu minimum 24 jam. Tidak keluar kecuali ada keperluan syar'i. Maknanya tak boleh etikaf 1 minggu, 2 minggu. Oh, hari ini ada pasar malam pula. Apa tu dulu? Batal. Batal zaman Nabi dulu, kalau Nabi etikaf, isteri yang mengantar makanan. Bukan Nabi balik, walaupun rumahnya dekat. Dan pahala etikaf tak payah nafikan lah. Kejauhan. Apa namanya? Kalanya sangat tinggi. Baca hadis. Pertanyaannya, maknanya orang beruntung kalau dia mampu iktikaf. Betul ya? Waktu itu Ibnu Abbas sedang iktikaf dan pahalanya sangat besar. Allah jadikan oleh nabinya. Tiba-tiba sedang iktikaf itu ada orang datang ke masjid. Mukanya sedih, muka seposin lah bahasa mudahnya. Muka seposin. Dia bukan orang yang sedang iktikaf. Lalu Ibnu Abbas yang dekati orang ini. Mali araka hazinan. Kawan, kami nampak kau ni macam sedih, ada masalah, ada apa? Dia menceritalah begini. Wahai saudara Rasulullah, ya, aku sangat sedih karena sudah tiba masa aku membayar hutang. Hutangku. Orang yang memiliki pinjaman itu dah tak mau lagi tangguhkan karena memang sudah diberi tangguh, tapi aku tidak berniat untuk ingkar janji. Minta nak tapi tak mampu nak bayar. Sedang dia nak juga sekarang. Aku tak tahu macam mana. Ini masalahnya. Hablum minallah atau hablum minas ini? Punya hutang pada orang. Minanas. Ibnu Abbas yang itikaf itu hablum minallah, minas, minallah kan? Lalu Ibnu Abbas tanpa berfikir panjang, tanpa mempertimbangkan fikah, hukum hakam ini, tinggalkan masjid itu, dibatalkan itikafnya, tidak disambung, minta pada orang tadi, tolong bawa saya, boleh tak awak bayar saya, bapak jumpa orang yang bagi pinjaman itu. Dia pergi berdua, dan Ibnu Abbas selesaikan ditanya. Apa maknanya? Mengajar apa lagi maksudnya? Inilah abduliyah.
Tadi sekadar bila bertembung depan kita, ini hak Allah, ini hak manusia. Kalau kita buat yang satu terabaikan. Buat yang hak manusia, hak Allah, yang batalkan. Kan itikaf itu, pahalanya besar yang satu malam itikaf. Allah, Nabi kata, akan dijauhkan oleh dia maka sejauh bumi langit. Bayangkan. Bebas dari neraka. Tapi Ibnu Abbas melihat ada yang lebih utama, yakni membebaskan kesusahan daripada orang susah. Kan? Orang itu ada masalah, ada kesusahan, lalu dia itu pahalanya betul. Menghilangkan kesusahan orang lain, apa itu pahalanya? Nabi beritahu siapa yang menghilangkan kesusahan saudara sendiri di dunia, Allah akan bebaskan kesusahan di akhirat. Itu apa sih itu? Itu bukan kalau tanya yang lain mungkin yang tak memahami afdaliyah mungkin ruginya lah, etika dan surga tinggi. Pergi jalan-jalan pula, bayar, dah lah bayar kat hutang orang. Inilah yang katakan afdaliyah. Dan itu kena bijak ya kita memilihnya. Maklum, bijak karena tadi saya katakan masa suntuk. Kalau masa masih batu itu ya macam-macam ya. Jadi nak belajar ini tadi memang perlu masa yang panjang. Ya apa tidaknya kena baca banyak, sebab banyak kena membanding-bandingkan, kena berfikiran kritis ini baru ambil kesimpulan dan dipegang. Tidak mudah memang tidak mudah. Dan sistem pembelajaran seperti ini sebetulnya masih belum dibudayakan oleh banyak negara. Walaupun setengah sekolah sudah melakukan. Bisa banyak, asal di pondok-pondok. Di pondok diajar, kalau sekolah pondok diajar namanya Baksul Matail. Baksul Masail itu maknanya murid-murid diajar melatih untuk membahas masalah. Jadi semacam ya mencari penyelesaian tentang masalah lah. Pendapat itu, tapi di atas bimbingan ustaznya lah. Jadi pelajar boleh bebas melakukan pendapat asal ada alasannya. Tapi di bawah bimbingan ustaznya. Jadi nanti akhirnya yang menilai mana yang perlu dipegangi kata ustaznya. Tapi budak-budak sudah diajar daripada belajar tadi untuk berpendapat dan untuk bersedia berbeza pendapat. Syaratnya bertanggung jawab dengan pendapatnya, bukan asal berbeza. Kalau kita berbeza pendapat, asal berbeza itu parlimen. Berparlimen itu mana berbeza pendapat karena yang penting berbeza. Karena kan statusnya pembangkang. Jadi kalau pembangkang setuju nanti nggak bukan pembangkang. Akhirnya jadi ya macam tadi kan lah. Waduh. Yang 1 jam kadang tak ada yang dibincang untuk manfaat rakyat. Kamu lagi, tarik. Tidak ilmiah sama sekali. Tidak ilmiah sama sekali. Jadi, secara pribadi kita hormati dan saya tahu apa pendapat-pendapat yang saya ini tentang Qur'an, yaitu bidadari. Itu bidadari yang Allah jadikan pasangan bagi kaum lelaki. Tapi rupanya kalau kita tengok daripada kalimatnya, ia bukan merujuk pada makhluk, ia merujuk pada sifat. Jadi bukan sifat perempuan bagi laki, tapi juga sifat laki bagi syaitan. Sehingga dengan qasidatul kafi contohnya, yang perempuan tidak lagi memandang selain suaminya, si suaminya pun tidak memandang kecuali istrinya. Huruf ini demikian juga. Si suami laki melihat pasangannya istri, hatinya bahagia karena semua yang ada, sifat yang ada pada pasangannya menyenangkan bahagia hatinya. Demikian juga si perempuannya mengenang suami. Dan itu hanya ada di surga ya. Dan bila Allah kata karena kami telah cabut keluar sifat-sifat yang tak baik dari hati mereka, itu bukan dari laki saja, perempuan pun. Walaupun domainnya min sudurihi. Kalau tengok domain, him itu lelaki. Bagaimana perempuan nanti di akhirat
di surga, hatinya masih bengkak. Kalau bengkak, lalu apa kenikmatan masuk surga kalau hatinya masih bengkak, marah? Itulah jadi bagi saya perlulah memahami ayat yang seperti itu. Sehingga kita nampak bahwa bila Allah kata Jannatun Naim, surga yang penuh dengan nikmat, itu bagi semua penghuninya, bukan hanya bagi semua penghuninya, bahkan penghuni surga itu pun nikmat bagi apa? Penghuni surga yang lain. Paham ya? Sifat perempuan surga, sifat yang baik itu nikmat bagi ahli surga kaum laki kan? Dan sifat kaum laki yang seperti itu nikmat bagi, karena tidak ada yang tidak nikmat di surga. Bila Jannatun Naim, surga yang penuh dengan nikmat, apa saja, termasuk ahli surga itu pun nikmat bagi yang lain. Apa tidaknya mereka bersopan santun, bersatu padu. Uish, susah nak bayangkan. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'siman illa qila salamun salaman. Mereka tak mendengar apa? Ucapan yang kotor ke, yang apa ke, Allah alam lah. Yang ada hanya salaman salaman. Makna yang didengar oleh ahli surga ini tak kira datang di mana pun, hanya salam. Salaman jangan diartikan hanya assalamualaikum ya. Yang dipikir di surga ini hanya assalamualaikum, assalamualaikum, bukan macam itu. Ada memang yang mantap sekali, saya pernah dengar salam itu. Di surga ini datang semua itu assalamualaikum, assalamualaikum. Tak dengar ucapan lain kecuali assalamualaikum. Boringnya. Hanya assalamualaikum. 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 Gimana nikmatnya? Jangan dipahami harfiah. Memang kaulan, perkataan salaman maknanya assalamualaikum, betul. Tapi makna ayat itu, di surga ini tidak ada manusia penghuninya ima dengan ucapannya, wa ima dengan perbuatannya yang tidak memberikan rasa senang pada orang lain. Semua ucapannya menyenangkan, menggembirakan. Perbuatannya begitu, itu nah salam. Salam itu maknanya kan apa ya? Keselamatan, kedamaian, apa ya? Keselamatan, kedamaian, keharmonian, salam. Sehingga semua ahli surga ini ucapannya, perbuatannya, semuanya membahagiakan orang lain. Jadi bukan bermaksud ahli surga ucapan itu hanya assalamualaikum, ucap salam, yang jawab salam itu assalamualaikum lagi, waalaikumsalam lagi. Di dunia tak ada. Di dunia walaupun assalamualaikum budaya juga, tapi ramai perbuatan orang, ucapan menyakiti orang lain. Salam apa itu? Assalamualaikum, bagus ucapannya, menyenangkan. Tapi intonasinya tak sedap, menyakiti. Assalamualaikum. Ucapannya cantik kan? Assalamualaikum. Tapi coba kalau dia punya intonasi tak nih, menyakitkan. Assalamualaikum. Atau body language-nya menyakiti hati. Itu salam atau bukan ya? Salam hanya harfiahnya ucapannya, tapi coba hakikatnya. Dengan muka yang dibuat. Ustaz, malam syurga tu duduk kat situ je ke ya pergi jalan-jalan jumpa kawan-kawan ke? Kan itu baru saya beritahukan di surga ini bahkan ada pasar. Ya, oh biasa. Jadi katalah dia punya pasar, di pasar ada hembusan angin. Menempuh jaga balik menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Sehingga yang dulu di rumah terkejut karena pasangannya bertambah. Rupanya pasangan yang dilihat di rumah keluarnya pun tambah cantik lagi. Jadi nikmat surga ini tidak bersifat statik, tapi saya bertambah-tambah lah. Dia berjalan bebas sebebas-bebasnya. Farauhu wa raihanu wa jannatun naim. Apa artinya? Dalam surah Waqiah.
Mereka bebas mengembara ke sana kemari. Macam angin berhembus, tak ada boleh menghalang. Tapi, ada tapinya. Ahli surga berjalan ke sana bukan kerana hendakkan sesuatu. Berjalan itu sendiri adalah nikmat. Dan mereka berhenti duduk bukan karena penat selepas berjalan. Itu yang perlu dipahami. Yang baru saya katakan. Ahli surga berjalan-jalan bukan karena nakkan sesuatu. Mereka duduk bukan kerana penat selepas berjalan. Di dunia, kalau kita berjalan, pasti nakkan sesuatu kan? Dari tingkat atas ke bawah. Pasal apa nak turun? Alah, nak ambil pisau. Kenapa pergi belakang rumah? Alah, nak ambil cili. Pasti karena nakkan sesuatu kan? Hari itu kawan orang cakap, kenapa tiba-tiba baring? Penat dia. Itu dunia. Surga tak ada penat. Ya. Matlamat atau objektif itu ketika mana seseorang masih ada tugasan, ada taklif, ada kewajipan yang mesti dilakukan, ada larangan yang mesti ditinggalkan. Selagi status manusia masih mukallaf, ada matlamat. Di surga bukan lagi mukallaf. Di surga itu yakni tempat untuk mendapatkan balasan. Semuanya nikmat. Dan mereka diberikan nikmat sepuasnya selama-lamanya. Dan Quran kata tanpa ada rasa jemu, tanpa bosan, tanpa penat. Dan mereka akan ditambah-tambah nikmat. Jadi kalau dia apa matlamatnya, dia menikmati itu. Sentiasa menikmati. Sebab itu saya katakan, di surga orang makan bukan karena lapar. Mereka makan bukan karena jika tak makan sakit perut. Mereka makan itu karena nikmat. Sebab itu makan sebanyak manapun, toilet surga tak ada. Jangan harap. Iya, meludah itu di surga tidak ada. Semua makanan, kalau hadis Nabi, hanya menjadi sendawa. Dia jadi sendawa. Dah, tak ada. Yang lain. Dan minuman semuanya akan jadi peluh yang berbau seperti mana minyak mis. Itu mana? Muka kita semua macam manusia juga. Ya. Yang dalam syurga tu, kita punya semua wajah kita, body kita semua macam. Tidak ada orang tua karena di surga itu sudah berada di alam yang di luar dimensi ruang dan waktu. Selagi orang masih terikat hidupnya dengan ruang, space, dan time, pasti berubah. Pasti berubah. Kita di dunia kan pengaruh waktu dan tempat kuat sekali. Orang tinggal di tempat yang dekat khatulistiwa dan orang yang tinggal di kutub pasti berbeza, fisikanya berbeza, pasti. Orang yang tinggal lebih banyak di sawah karena dia petani, di Pendang. Dan orang yang tak pernah tengok sawah, duduk di ikon, pasti fisikal berbeza. Orang yang hidup pada tahun 70-an, dengan ketika ia hidup tahun 2025, pasti rupanya berbeza. Kenapa? Fisika kita dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Surga itu sudah tidak lagi ada ruang dan waktu. Jadi tetap sebagaimana itu, dan ada contohnya di surga, di dunia. Ashabul Kahfi ketika ditilkan 300 tahun lebih itu oleh Allah telah dibebaskan fisikanya daripada pengaruh ruang dan waktu. Yaitu masuk Gua Kahfi mulai tidur. Macam itulah rupanya, macam itulah umurnya. Setelah dibangunkan, walaupun ditukar selama 309 tahun, mana masa sudah berjalan 3 apa lebih, muka masih sama. Jadi Allah kuasa dibebaskan orang ini daripada pengaruh ruang dan waktu.
Sehingga waktu sudah tidak berjalan lagi. Bagi dia dah tak berjalan. Tak ada istilah 1 jam, 2 jam, tak ada. Sedangkan masa dan space pengaruhnya sangat besar pada kita. Dan itu ciri khas kita makhluk yang menjadi penghuni alam 3 dimensi. Kita ini makhluk yang tinggal di alam 3 dimensi. Jadi itu berubah-ubah. Dan itu nikmat. Bayangkan kalau kita dia berubah-ubah. Umur dah 100 tahun, macam 10 tahun. Malah kacau nanti. Apa, biarpun dia pun dah masuk surga. Baik, saya bacakan hadisnya tak sempat tadi ya. Tengok. Qala Rasulullah SAW. Paragraf yang berikutnya. Tuh ada dawat merah. Tuh. Atas dawat merah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ya? Lau annam ra'atan min nisa'i ahli jannah. Tengok dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, lau anna imra'atan. Ada jumpa? Bahagia pun. Tapi yang dibaca itu bertanda saja, jadi tidak mudah. Lau jikalau annam ra'atan-nya seorang perempuan min nisa ahli jannah. Ini cerita betul-betul perempuan karena disebut dalam hadisnya nisa. Kalaulah seandainya seorang perempuan dari perempuan-perempuan ahli surga, tak perlu ditukar jadi bidadari, tak perlu perempuan saja. Ittola'at ilal ardi, tengok. Ittola'at, ia menampakkan dirinya, muncul kepada, muncul ke bumi. Katalah perempuan ahli surga, Allah nampakkan muka bumi. Tiba-tiba turunlah, di mana di Hollywood ke, atau di pertandingan Miss World ke, katakanlah yang konon menghimpun makhluk-makhluk tercantik di dunia dah. Katakanlah la adha'at ma bainahuma. Allahu akbar. Niscaya perempuan surga itu akan menyinari, pancaran cahayanya akan menerangi ma bainahuma, antara keduanya. Keduanya apa nih? Bumi dan surga. Terang benderang. Kalah matahari pun madu-madu. Wala mala'at ma bainahuma rihan. Dan sungguh antara keduanya penuhi dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Itu kalau seorang ahli surga dibutuhkan. Wala nasifaha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh apa yang Allah letakkan di atas kepalanya, tak tahulah sebenarnya crown atau mahkota apa, itu jauh lebih baik pada dunia dan isinya. Coba, jin pun silau. Ini sifatnya. Sehingga macam mana bayangkan? Hanya seorang ahli surga itu dia dimunculkan oleh di planet bumi, semua sinar yang gelap gulita hilang. Matahari pun tak kalah, masih kalah terang dengannya. Dan dia akan dipenuhi dengan aroma yang luar biasa. Pakaian yang dipakai, yang letak di kepalanya, lebih baik dari dunia dan isinya. Subhanallah. Sebab itu Nabi mengatakan, ya sudah, tak perlu kamu bayangkan, sebab apa yang kamu bayangkan itu tidak seperti itu.
Jadi kita sia-sia kalau kita nak coba bayangkan, karena apa yang kita bayangkan surga dan isinya tidak seperti itu. Ya sudah, yakini ya. Yang pasti Allah telah memberikan balasan bagi hambanya yang mentaatinya selama dunia beribu-ribu kali ganda berbanding amalnya. Ini orang kata 1 kebaikan balas 10 hingga 700 hingga gandaan yang Allah saja maha mengetahui. Nah, ahli-ahli surga ataupun perempuan surga, ini khas untuk perempuan ya. Kenapa untuk perempuan? Tiba-tiba saya katakan ayat apa tuh yang kita pelajari tempoh hari. Perempuan punya daya tarik bagi laki, laki punya daya tarik bagi perempuan, atau laki punya apa tertarik pada perempuan, perempuan tertarik pada laki. Itu fitrah. Tetapi realita rupa-rupanya ya, lelaki jauh lebih mudah tertarik dengan perempuan berbanding perempuan tertarik dengan laki. Ya. Atau dengan kalimat yang lain, perempuan mempunyai lebih banyak tarikan bagi laki daripada laki bagi perempuan. Sebab itu bila Quran ayat tadi contoh menyebut perempuan-perempuan, yang memang di surga pun macam itu nanti. Jadi karena nikmat yang paling besar bagi laki yaitu pasangannya. Nah, perempuan yang seperti itu sifatnya Nabi beritahu dalam hadis yang lain, tadi hadis Bukhari, ini hadis Ahmad, Tirmizi, isnad sahih daripada Muaz bin Jabal. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala la tu'dhi imra'ata zauj la tu'dhi imra'atan zaujiha fid dunya. Ini lebih tepatnya bukan la tu'dhi, sebenarnya la tu'ta sebenarnya. Bukan la tu'dhi, itu bukan dia itu. Lebih tepat dibaca mabni majhul. Jadi la tu'dha imra'atu zaujiha fid dunya, tidak disakiti. Tidak disakiti seorang istri bagi suaminya di dunia. Illa kecuali qalat berkata zaujatuhu minal hurin in, mereka berkata pasangannya yakni istrinya di surga yang sifatnya hurin ini ya lelaki di dunia ada pasangannya. Oh. Jika laki ini kalau di akhir nanti katalah termasuk ahli surga, istrinya pun ahli surga, kalau gitu kan. Nah, dalam hadis sebelumnya kita telah ketahui kaum laki di surga oleh Allah diberikan tambahan istri daripada makhluk yang ada di surga. Sudah ada stok di sana tuh. Jadi bila ada seorang istri di dunia, macam ini, apa namanya? Oh, betul. Bukan latu di. Sorry. Latu di imro'atun zaujaha itu yang itu. Latu di tidak menyakiti seorang perempuan, yakni istri, kepada suaminya di dunia, illa kecuali qalat zaujatuhu, kecuali berkatalah istrinya yang di surga, yang terdiri dari makhluk surga itulah. Di dunia ada istri menyakiti suaminya, itulah. Ketika istri itu menyakiti suaminya masih di dunia, istri yang Allah sediakan bagi suami itu di akhirat, dia akan berkata, akan menjerit-jerit. Apa jeritannya? La tudhi. Oh, talakillah. Janganlah engkau sakiti dia. Jangan kau sakiti dia. Allah akan laknat engkau. Allah akan binasakan engkau. Fa inna ma huwa dakhilun indaka yusidu ifaraka ilaina. Maka sesungguhnya dia boleh jadi dakhilun indaka,
Dia akan menjadi bebanan ujian bagi kamu, tapi yusiku ayufarukana ilaina. Dan boleh jadi bila kamu terus menyakiti dia di dunia, nanti Allah akan pisahkan engkau suami saya misalnya dengan engkau, untuk Allah jodohkan dia dengan aku, kami. Maksudnya bila ada istri menyakiti suaminya di dunia dan suami itu ahli surga, istri-istri yang Allah sediakan di surga itu jealous luar biasa. Jangan. Semakin kuat engkau menyakiti dia, boleh jadi nanti Allah akan pisahkan kamu dari, karena Allah akan menjodohkan dia lainnya. Berat ya. Maksudnya apa nih? Kerasnya amarannya. Maksudnya istri yang menyakiti suami itu suami yang baik ahli surga lah. Bila terus menyakiti, mana istri itu yang tak baik kan? Tak baik. Di akhirat si suami ahli surga, si istri masuk neraka, mana pisah kan? Bila pisah, si suami di surga nanti akan dijodohkan dengan terusnya juga yang cemburu tadi di awal cemburu itu jangan. Itu bila lain. Nasib itu. Saya begitu ya. Ini alam gaib ya. Kita jangan apa. Jadi lainlah kalau katalah suami itu apa? Suami itu masuk surga kedua-duanya. Nah itu nanti di akhirat di surga juga akan dipertemukan. Itu ada dalam selepasnya. Ada 6 keadaan. Ada 6 keadaan. Bagaimana kedudukan keadaan istri di surga. Ini sudah sampai inti tajuknya ini. Ahwalun nisa fil jannah. Keadaan istri atau perempuan di surga. Untuk mana keadaannya? Di sini ada 4 keadaan. Ada 6 keadaan. Bagi tanda ya, 4 ada 6 dong. Itu penjelasannya ya 1 nanti bisa jelaskan insyaallah. Tuh, nanti mungkin bagian terakhir. 6 keadaan itu bagian terakhir. Bermakna Allah sebenarnya sudah mau suami istri ini sama-sama masuk surga. Itu maunya. Allah tidak hanya menghendaki suami yang masuk surga, istri tidak, atau mereka istrinya yang masuk surga, suami tidak. So, itu ayat yang tegas dalam Quran agar suami istri ini keduanya masuk surga. Anfusahum wa ahlikum nar. Tapi jangan dipahami itu hanya pada suami, istri tak berkewajibannya. Bahaya orang beriman, hendaklah kamu ini, kami tak kira laki perempuan, hendaklah saling menjaga. Jagalah diri kamu, mana saling jaga diri kamu, diri pasangan kamu. Jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai pasangan kamu tersentuh api neraka. Diri kamu dan juga pasangan kamu. Dan juga orang-orang yang di bawah jagaan kamu. Nah, itu luar biasa dahsyat. Itu tugas yang paling utama. Karena bila semuanya telah berjaya masuk surga, orang tuanya, anak cucunya, cicinya itu di surga, kembali dikatakan dalam ayat yang kita pelajari, Allah beri tambah nikmat. Nikmat itu berupa keizinan daripada Allah untuk mengadakan reunion akbar. Itu tidak semua orang, tak semua orang dapat. Reunion akbar itu hanya diberikan oleh Allah pada mereka yang semua untuk nenek moyang cuci ahli. Yang berbeza nasib ya tak ada reunion siapa. Nak reunion apa? Reunion pun tidak pernah union. Kalau dia tak pernah union, di akhirat tak ada lagi. Karena istilah union itu pada orang yang pernah ada bersatu padu. Ini kena apa tidak? Reunion apa begitu? Ya, jadi itulah. Kalau kita pelajari, hanya pesan saya terjadilah
Pilihlah yang paling utama untuk kita amalkan. Ya, contoh. Kita usaha karena akhirnya ini balasan bagi kita di dunia. Kita di sini berusaha karena di sana. Kalau kita ingin menjadi orang yang menyenangkan orang lain yang mengundang kita, dan kalau kita mau orang lain setiap apa yang kita pandang itu menyenangkan kita, kan gitu dia Korintin tadi, Fasidototi. Ya, adalah kita latih mulai sekarang. Berusahalah semasa hidup dunia kita ini sentiasa menjadi orang yang sentiasa menyenangkan orang lain, menjadi buah hati pada orang lain, berat orang lain. Salam, salam, salam. Kalau setiap kita ini menjadi salam, 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 dan orang lain pun akan begitu, ya pasti surga tempatnya. Darus salam. Tapi minta maaf, mustahil kalau di dunia orang itu suka menyusahkan orang, suka menzalimi orang, dan doanya minta masuk surga, ya namanya payah. Ya. Payah. Kalau sendiri Nabi menyatakan, orang zalim tak akan masuk surga, orang bakil tak akan masuk surga. Apa satu buat yang tak baik, ada balasan akhirat, yang baik pun ada balasan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini adalah tempahan. Kita sedang menempah tempat dan masa untuk kita menempah tempat, masa dan tempat buat kita menempah tempat di akhirat adalah di sini dan sekarang. Itu maksudnya. Di sini dan sekaranglah masa dan tempat untuk kita buat tempahan tempat. Tempat di akhirat ya, bukan tempat ini. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita dah tua macam ni, macam mana Ustaz? Ya. Kita dah buat banyak salah, macam mana? Salah istighfar pucuknya. Semua orang buat salah. Nabi kata kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam pasti buat salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan setiap orang yang sebaik orang buat salah adalah bertaubat. Jadi pasti. Bahkan beliau pernah semua ahli surga nanti, semua ahli surga di akhir nanti kecuali Nabi lah. Mereka ini mantan pesalah. Apa susahnya? Semua mantan pesalah. Maknanya masa di dunia pernah melakukan dosa, bahkan dosa besar, bahkan mungkin tokoh kafir, bahkan pernah membunuh orang Muslim. Masuk surga. Karena mereka pandai memanfaatkan peluang yang Allah berikan kepada mereka. Sebanyak manapun dosamu, dalam hadis qudsi, wahai hambaku, bila kamu datang menemui aku dengan membawa dosa yang memenuhi ruang bumi dan langit, mohon ampun padaku, aku akan datang menemui kamu dengan membawa pengampunanku sebanyak itu juga. Maknanya Allah tidak akan sekali kehabisan stok pengampunan. Yang nampaknya saya banyak dan orang lain tidak banyak taubat, tapi nanti waktu taubat lambat, Allah kehabisan stok pengampunan. Mana Ustaz, bila kita kata kita bertaubat, adakah kita tentang apa kita kena bagi tahu? Kita doa kepada Allah, bagi tahu kita. Satu di antara doa yang diajarkan yakni Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma asartu. Ya Allah, ampunilah dosaku sama dosa yang ma'alantu, apa yang aku zahirkan nampak. Wa ma asartu, dan apa yang aku sembunyikan. Yang nampak itu kita nampak, orang lain nampak. Yang sembunyi ingat. Wa ma a'lamu wa ma la a'lam, dan dosa yang aku tahu dan dosa yang aku tak tahu cukup. Tak sebut dibuat perinci sekali. Tidak perlu. Ada orang sebut satu persatu. Wah, 2 tahun tak habis. Tapi benar juga. Kalau tidak malaikat nanti lupa macam mana? Ada ke malaikat. Kita kena sebut apa dosa yang kita dah buat. Apa dengar malaikat ni teknologi macam kita pakai semua. Teknologi yang berkaitan pada malaikat ini luar biasa canggihnya. Dia ingat pakai buku 555 satu. Kita ini kadang cara kita menjalankan agama ini terlalu, minta maaf ya,
membuat kita ini tidak cerdas berpikir. Kita yakin malaikat ada di urusan Allah untuk merekodkan amal kita, wajib yakin. Itu rukun iman. Tidak boleh mengingkari. Ya. Mencatat. Quran kata fi kitabun mubin, dalam kitab. Yakin. Tapi janganlah kemudian kita peragakan, kita bayangkan macam mana malaikat dengan buku itu. Lalu digambarkan, tuan-tuan, malam ini malaikat tukar buku. Buku lama di buka baru, pastikan buka surat terakhir yang baik. Ingat mereka pakai teknologi 555. Allah. Itu yang selalu dibagi tahu setiap tahun. Memang agama kata, tapi penjelasannya tidak seperti itu. Kita membayangkan malaikat mana terlalu kuno teknologi dia. Sekarang orang nak merekodkan pun tidak pakai kertas. Ini sebaliknya apa? Pakai pen, bukan. Begitu tengok orang maksiat atau orang buat baik, malaikat nak catat, lah pen pula tertinggal dan terlepas. Akhirnya jadi lawak. Penjelasan itu yang tak boleh diterima. Bahwa malaikat ada yang sudah mencatat, wajib yakin. Ini adalah penjelasan yang sering kali langsung tidak ilmiah. Begitu. Bukan begitu. Kita merekodkan pun tak semestinya dengan buku kan. Apalagi sekarang. Sekarang sudah apa dipanggil ya? Kerajaan kan sudah paperless government kan sekarang. Banyak yang tak guna kertas sekarang ini. Di tangan aja. Rekod dah. Komputer boleh tekan aja keluar semuanya. Apa sekarang? Itu baru manusia punya teknologi yang Allah sebetulnya berkat pada manusia seperti kita. Termasuk orang kafir. Ini malaikat, makhluk suci. Utusan Allah. Takkan teknologi masih pakai 5G. Apa 5G? Pakai drone nak tengok orang. Kita mungkin pakai drone, mungkin terbang pakai supersonik, kira canggih. Malaikat tengok gelap. Baru pakai supersonik pun. Supersonik kan baru mengelilingi bumi. Dia tak boleh sampai ke planet yang lain. Betul. Kita mungkin bolehlah sampai ke bulan. Malaikat tu sampai ke bulan pun lama. Bulan itu kecil, habuk di alam semesta. Malaikat itu duduk langit. Jadi kalau ini bayangan kita lah. Kalau tengok manusia sombong tu mungkin malaikat gelap. Betul bulan. Apalagi malaikat pemikul aras tu, kalau melihat manusia jalan mingkang itu sebenarnya. Malaikat dikerjakan memikul aras. Dalam Al-Quran ada amalatul arsi. Tidak ada makhluk manusia yang lemah, jalan pengingkang di bumi. Akan malu sungguh lah. Malu kepada makhluk langit. Jadi kita bangga kalau makhluk langit sudah menyaksikan, sudah kita bangga. Nama kita disayang oleh makhluk langit. Sudah bangga. Walaupun makhluk bumi tidak menganggapnya. Takut. Kita takut bila makhluk langit marah pada kita. Walaupun makhluk bumi memuji kita. Jadi yang utama itu yang di atas. Penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala, itu yang besar. Iman itu begitu. Adapun manusia, ya tak pula mau suka tak suka ke mengakui atau tidak perbuatan kita, itu urusan dia. Tapi nama manusia ini pelik, masih kalah dengan hawa nafsunya. Kalau beramal dan diakui oleh orang ramai, seronok. Kalau benar-benar beramal tapi tidak diakui oleh orang lain, bengke, walaupun malaikat sudah rekodkan dan Allah sudah simpan, kan pelik. Sedangkan nanti yang berhak memberi balasan itu Allah, bukan orang itu. Jadi itulah paling susah menjaga amalan itu. Lillahi ta'ala. Paling susah dalam hidup beramal lillahi ta'ala semata-mata. Tak ada yang lain. Itu paling susah. Saat nafsu kita masih meronta-ronta. Ya awak tak pernah tahu. Tapi orang tak hargai. Hargai orang tak tahu. Ramai orang pikir kamu tak buat. Bila disuruh itu akhirnya tergerak nafsu. Kalau begitu elok kamu beritahu kepada mereka yang kamu buat banyak. Kalau tidak ada orang tahu, akhirnya kita pun terpaksa memberitahu yang kita
Karena takut dikata tidak buat. Terpaksa kita memberitahukan apa amalan kita pada orang lain karena kita takut dikata Tak buat. tak buat. Itu namanya sum'ah, licin pahala kita. Bayangkan. Yang paling susah itu menundukkan hawa nafsu dari hidup. Percaya deh. Paling susah. Orang berjaya bila hawa nafsunya sudah ditundukkan. Bukan dibunuh ya, dikuasai. Dikuasai. Walaupun tidak mudah dan memang kena usaha sepanjang hayat. Saya itu kadang-kadang kita kalah, kadang menang, salah. Sehingga istighfar itu tidak boleh ada hentinya. Nabi pun yang tak punya dosa, istighfar sehari semalam 100 itu Nabi. Kita 3 kali. iya. Jadi zikir dan doa itu tak berpisah. Zikir yang paling baik yakni kalimat tauhid. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir terbaik, namanya tajud zikri. Doa terbaik, wa khairud doa alhamdulillah. Doa yang paling baik itu alhamdulillah. Tapi kita tidak. Banyak orang doa lepas sholat mesti doa. Tak apa. Tapi doanya pasti doa minta. Jarang doa memuji. Doa ada dua. Satu doa ibadah. Dua doa mas. Kebanyakan orang banyak doa masalah. Doa zikirnya wahab. Kalau kita kata alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la haula. Mungkin dia pikir dia tidak berdoa. Apa ya? Awalnya spirit. Padahal itu doa yang paling baik. Memuji Allah itu doa terbaik. Sebab bila kita sudah mengakui kemuliaan Allah, kita akui sifat kesempurnaan Allah, ya Allah, kita puji segala pemberiannya, Allah sendiri berjanji, Allah akan bagi pada kita apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Tapi kalau kita rajin minta, sementara yang telah diberikan pun kita tidak mensyukurinya, ya, jangan harap. Kalau Allah bagi pun namanya istidraj. Itulah dalam hidup juga yang sangat penting sebetulnya. Dan itu tidak perlu modal ya, tak perlu modal, boleh tiap masa, tak perlu tenaga, tak perlu waktu yang banyak. Kalau umrah kan perlu modal. Kalau umrah 15.000 pada koman makan bangsa. Tapi umrah seronok itu masalahnya. Umrah seronok karena sedikit banyak ada dorongan nafsu. Coba kalau kita berbuat baik, tiba-tiba tidak disukai oleh orang, bahkan orang tuduh kita ini tak buat, itu nafsu meronta-ronta. Kan? Jadi nak mengolahkan nafsu paling susah, termasuk dalam ibadah. Kita percayalah, kita sendiri merasa pasti pergi umrah jauh lebih menyeronokkan daripada memberikan biaya umrah kepada orang yang keburunan, orang yang sakit. Dan orang tak tahu pula tuh. Tak ada orang tahu yang kita menolong orang perubatan orang yang sakit dengan peruntukan uang umrah kita. Coba. Apa yang kita dapat? Orang tak nampak. Nafsu meronta-ronta. Kamu buat baik orang sedang sehat. Ramai orang pikir kamu ini tak ada apa-apa. Inilah kamu beritahu. Tapi kalian dulu itu kalau kita umrah kan seronok. Orang itu seronok. Kenapa seronok? Karena sedikit banyak itu sesuai dengan apa? Nafsu kan? Memberikan tadi pertolongan tanpa diketahui, tanpa keinginan apa-apa. Itu betul lillahi ta'ala. Jadi nafsu itu memang Allah. Ibadah yang seperti itu zaman sekarang kita utamakan. Kalau yang mana tahu afdaliyah, ibadah seperti itu. Contohnya, ini bukan tidak berdalil ya. Contohnya bagaimana seorang banyak dosanya. Lalu memberi minuman pada anjing yang dahaga di tempat yang sepi, tak ada orang melihat. Tengok, yang melihat hanya Allah. Dan itu pun tak umat dahulu. Lalu kita tahu karena Nabi beritahu kita, Allah ampunkan dosa ini. Apa modal orang itu? Perlu 15.000 di umrah. Boleh jadi umrah tidak mengampuni.
Tapi mana hati kita nak buat benda yang macam tu? Yang lillahi ta'ala. Sebab nafsu pasti tak puas hati. Takkan macam itu. Tak glamour. Agama ini pun masalah glamour tak glamour. Yang pentingnya kita lakukan itu besar menurut Allah. Walaupun kecil menurut pandangan manusia. Jangan buat, saya akan buat kalau ini dianggap besar, hebat menurut manusia, tapi menurut malaikat, lah kecil dia, tak ada makna. Apalagi bila amalan itu bukan karena Allah, kosong di sisi Allah. Malaikat pun tak jadi menulis. Nah, tulis apa lagi? Kosong. Walaupun mungkin manusia masa bagi penghargaan dapat sijil. Jadi luar biasa nak melawan itu, luar biasa. Dosa tak Ustaz? Ya, Dosa tak? syirik kan dosa. Ria itu dosa ke sunnah muakkadah? Dosa. Jadi orang beramal ke ria itu ruginya dua yang besar. Kerugian dua. Satu, amalnya hapus, pahala tak ada. Kedua, rugi karena riaknya. Bayangkan, riak itu kalau hanya hapus tapi tak dosa, ya mungkin boleh buat lagi kan. Dahlah pahala tak dapat, dosa pula. Ria, sum'ah, ujub. Dan siapa itu adalah memang itu kemauan makanan terlezat bagi hawa nafsu. Sebab itu kalau orang boleh menutup pintunya, insya Allah yang lain jadi mudah. Itulah saya kata keutamaan akhir zaman memang itu. Saya tak kata sholat tak penting, penting. Wirid penting, ya mulai silakan, tadarus sila. Sila perbanyakkan. Tapi ketika kita berusaha menambahkan amalan, jangan lupa ikat amal itu jangan sampai terhapus. Ini menambah amalan, ini kita lepaskan. Penat ya? Ya, penat. Jangan. Ria, sum'ah, apa semua ujub di semuanya semuanya kerja hati. Itu amalan hati. Amalan hati. Tapi ada amalan hati yang kemudian diperlihatkan, diperagakan melalui amalan jawarih, amalan zahir, ada yang tidak. Contoh ujub, itu semata amalan hati, susah lakukan. Sum'ah, amalan hati, kemudian ditujukan karena bahasa modern, sum'ah itu diviralkan. Itu bahasa modernnya diviralkan. Sementara ya itu memang diperlihatkan, diperagakan secara demonstratif agar orang nampak dan tujuannya satu, nak dapatkan, ya, dapatkan poin lah, nak dapat poin, nak dapat kredit kan. Sebab itu tiap hari saya katakan, ini yang saya pegang semenjak saya belajar di pondok lalu. Walaupun saya pondoknya bukan pondok pada tahun-tahun ya, hanya bulan Ramadan ada masa cuti. Pondok ini lain ya dengan belajar biasa. So di pondok ini ada idola, jadi Pak Kiainya. Ada apa betul-betul menjadi teladan lah. Jadi bukan hanya nasihatnya, kepribadian, gaya hidup sehari itu pun dah jadi mana sebelum beliau memberi nasihat pun kita sudah merasa ingin seperti dia, macam itu. Apalagi bila beliau nasihat dan bermutu. Lain dengan di sekolah biasa, akademi sampai masuk universiti, saya tak nampak siapa yang jadi hidup. Susah. Jadi satu di antaranya untuk bawa ikhlas, dia pernah kata, sekarang ayatnya saya masih ingat lebih kurang. Apabila kamu beria meyakinkan orang lain bahwa kamu ikhlas beramal, kita katalah buat amalan yang sedekah, dan kita beria meyakinkan orang lain bahwa kita ikhlas karena kamu takut dikata tidak ikhlas, itulah tidak ikhlas. Tapi sekarang ingat, dan sehingga itu akan jadi Allah. Sedangkan orang yang beria meyakinkan orang lain yang ikhlas kan karena memang takut dikata saya ikhlas. Karena kita takut dikata ikhlas, itu kita sudah tidak ikhlas. Ikhlas itu hanya karena Allah. Orang mau kata ikhlas, ke tak ikhlas, ke puji, ke tak puji, ke diakui, ke tak diakui, diadil, itu urusan dia. Urusan kita selesai dengan Allah.
Itu ada dalam surah Al-Insan. Sebab itu ikhlas itu rahasia Allah. Akhirnya Pak Kiai kata, sebab itu ikhlas, murid sekalian, ini satu amalan agama yang paling penting, bukan untuk diberitahukan dan juga bukan untuk dipertanyakan. Jadi memberitahukan keikhlasan atau bukan ikhlas itu sebenarnya tidak boleh. Tapi budaya kita lain. Kita bagi apa? Ikhlas bagi betul begini ikhlas ya. Ikhlas. Bukan biasa dalam budaya. Akhirnya kita memberitahu dan yang menerima bertanya, ya Pak ikhlas tuh. Wabak ikhlas kalau kita belajar bersungguh-sungguh sesuatu yang bukan untuk diberitahukan dan bukan untuk dipertanyakan. Tapi karena itu budaya itu gimana? Jadi terpaksa melawan. Memang tidak mudah karena melawan kebiasaan itu berat sekali, sangat berat. Sebab itu dalam hadis mesti bab pertama dalam Quran apa perintah Allah yang dimaukan oleh Allah untuk kita buat? Satu aja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Itulah perintah Allah satu-satunya. Aku tak dan mereka manusia ini aku tidak perintahkan. Tak ada. Aku tak perintah macam-macam kecuali mereka dalam mengabdikan daripada aku ikhlas itu sih. Ikhlas itu sudah tak kisah apa kata orang apa. Untung ke rugi ke. Hanya lillah. Allah suruh buat kan. Kalau minta balasan itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu paling susah. Dan afdaliyah akhir zaman yang lain. Ya. Yang lain bukan yang lain tak boleh ya. Yang paling. Wallahu alam itu aja. Mudah-mudahan berarti selamat menjalani Ramadan dan ibadah kita diterima dan dosa kita diampunkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah baik. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.